Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Tim gabungan melakukan inspeksi mendadak harga bahan pangan menjelang Natal dan Tahun Baru di Morowali. Tim penjinak bom Polda Sulawesi Tengah melakukan sterilisasi di gereja menjelang Natal. Angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di Kota Palu meningkat signifikan selama tahun 2025. Penyalahgunaan narkotika di Kota Palu terus meningkat. Sepanjang tahun 2025, pihak kepolisian maupun Badan Narkotika Nasional Palu mengungkap puluhan kasus narkoba yang didominasi sabu-sabu. Sebagian pelaku yang ditangkap masih berusia remaja dan kini menjalani rehabilitasi. Data Badan Narkotika Nasional Kota Palu menyebutkan sebanyak 43 pengguna narkoba yang diamankan sepanjang tahun 2025. Dari kasus tersebut, 18 orang diantaranya berstatus pelajar dan mahasiswa, sedangkan sisanya berusia produktif. Para pelaku yang ditahan dan menjalani rehabilitasi tersebut dominan berusia 15 hingga 19 tahun. Mereka dominan berasal dari Kelurahan Kayu Malue Ngapa dan Kayu Malue Pajeko. Para pelaku kini menjalani rehabilitasi di Samarinda, Kalimantan Timur. Usia 15 sampai 19 tahun. Nah ini kita prihatin juga, ini masih terbilang remaja. Ini yang paling banyak. Itu ada 21 orang, kemudian yang 20 sampai 24 ada 20 orang. 46 sampai 50 ada 2 orang. Kemudian dari sisi pekerjaan yang terbanyak yaitu pelajar mahasiswa dan pegawai swasta. 18 orang. Untuk meminimalisir penyalahgunaan narkotika tersebut, BNN Kota Palu bersama mitranya melakukan kolaborasi edukasi ke kampus dan sekolah-sekolah di Kota Palu. Sasarannya adalah pelajar dan mahasiswa yang rawan terpapar penyalahgunaan narkoba. Julianus K. dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Air mata haru pecah di halaman Sekolah Polisi Negara SPN Polda Sulawesi Tengah, Desa Labuan Panimba, Kecamatan Labuan, Donggala, Rabu pagi. Sejumlah orang tua tak kuasa menahan emosi saat menyaksikan anak mereka resmi dilantik menjadi anggota Polri. Momen ini menjadi puncak dari perjuangan panjang yang dilalui para siswa bersama keluarga, mulai dari seleksi ketat hingga pendidikan fisik dan mental selama 5 bulan terakhir. Pelantikan 72 siswa pendidikan pembentukan Bintara Polri ini bukan sekadar seremoni, namun menjadi tanda berakhirnya masa penantian dan awal tugas para polisi muda di tengah masyarakat. Terima kasih untuk semua personel telah mendidik membimbing kami semua, menjadikan kami kompak, dan saya bangga menjadi yang terbaik dari antara rekan-rekan lainnya. Saya sangat bersemangat dan terima kasih juga kepada orang tua saya yang sudah mendampingi saya. Saya harap hari ini hari terbaik. Saya harap ini bisa menjadi mengubah kehidupan saya. Setelah resmi dilantik, para siswa ini akan menyandang pangkat Brigadir Polisi 2 dan Bayangkara 2. Mereka akan ditempatkan di berbagai daerah sesuai kebutuhan organisasi Polri. Setelah ini mereka akan ditempatkan di Polda Sulawesi Tengah, di mana sama nanti dengan pembinaannya oleh Bapak Karo SDM. Bapak Karo SDM nanti akan diberikan pelatihan-pelatihan, pembinaan sebagai seorang personil yang baru berdinas. Nanti akan ditempatkan tentunya setelah mereka dirasa cukup pembinaan dan latihan, apakah itu setahun atau 2 tahun memungkinkan untuk di wilayah, kita terjunkan ke wilayah di
polres-polres di kabupaten yang ada di seluruh jajaran Polda Sulawesi Tengah. Jumlah 72 orang. Tentunya kita harapkan mereka yang berasal dari Poso, dari kabupaten Sigi dan sebagainya bisa ditempatkan di sana untuk local boy for local job, supaya mereka juga memahami kultur dan karakter daripada budaya masing-masing daerahnya, sehingga dia lebih mudah menyatu dengan masyarakat. Ya. Tahun ini, Polri menambah lebih dari 6.000 personel baru untuk memperkuat tugas pelayanan dan keamanan publik. Di Sulawesi Tengah, para bintara remaja ini diharapkan mampu menjaga integritas dan menjadi harapan baru bagi masyarakat maupun keluarga yang mengantarkan mereka. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala. Menjelang akhir tahun anggaran 2025, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan rehabilitasi interior dan eksterior kantor Gubernur Sultan. Proyek yang berlokasi di Jalan Samratulangi, Kota Palu ini menyerap anggaran lebih dari 3,2 miliar rupiah dan ditargetkan rampung sebelum akhir Desember. Dari papan proyek di lokasi, pekerjaan interior ditangani Sivi Muhrizal dengan nilai kontrak lebih dari 2,2 miliar rupiah, meliputi penataan ruang lantai 1 hingga lantai 3 gedung. Sementara pekerjaan eksterior dengan nilai kontrak lebih dari 1 miliar rupiah meliputi pengecatan bangunan, perbaikan plafon dan tangga depan kantor gubernur. Dinas Cipta Karya Sumber Daya Air Sulawesi Tengah mencatat hingga pekan ke-3 Desember progres pekerjaan interior telah mencapai 93%, sedangkan pekerjaan eksterior mencapai 95%. Proyek ini dimulai awal Desember dengan waktu pelaksanaan yang relatif singkat, namun ditargetkan selesai tepat waktu sesuai kontrak pekerjaan. Iya, jadi kalau terkait dengan progres ya, sampai saat ini untuk yang interior kurang lebih 93%, kemudian untuk yang eksterior itu kurang lebih 95%. Nah, kenapa kemudian kita lakukan rehabilitasi dan renovasi? Nah, tentunya untuk memperbaiki, kemudian menata ulang dan meningkatkan kualitas ruang kerja. Nah, ini kan. Kemudian tentunya beserta prasarana pendukungnya. Nah, untuk pekerjaan interior dan eksterior ini kita bagi dalam dua paket. Pertama, pekerjaan untuk eksteriornya itu adalah pekerjaan pengecatan, kemudian tangga yang depan dan plafon. Nah, untuk interior sendiri pekerjaannya itu adalah interior lantai 1, 2, dan 3. Meski sempat terkendala ketersediaan tenaga kerja, pihak pelaksanaan dan tim pengawas disebut berhasil menjaga progres pekerjaan sesuai jadwal. Setelah selesai, rehabilitasi ini diharapkan mendukung kenyamanan ruang kerja sekaligus menjaga fungsi gedung pemerintahan agar tetap layak dan aman digunakan. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Berita Sultan hari ini. Mewakili rekan kerja yang bertugas, saya Alik Talamua mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa, Songgom Puasi, Tabe.